Jadi aku tuh terdiagnosa bipolar, kepribadian ambal, dan satu lagi OCPD, obsessive compulsive personality disorder. 3 diagnosa ya gitu. Kenal gitu lah. Dan itu semua tuh sebenarnya awalnya tuh gara-gara bipolar itu, jadi kayak ada comorbidnya gitu. Jadi ada comorbidnya, setelah itu baru yang awalnya tuh emang si bipolar itu sendiri gitu. Nah, habis dari sana aku ke Bangsal berkali-kali. Atau Bangsal nggak? Apa tuh? Bangsal tuh tempat buat rawat inap, tapi kalau Bangsal tuh lebih ke bangsal jiwa. Kayak kayak tempat rawat inap tapi untuk orang dengan gangguan jiwa gitu. Nah, aku udah ke bangsal jiwa tuh kan lebih dari 5 kali selama di UGM. Jadi aku tuh percobaan bunuh diri kayak gitu. Berkali-kali. Waktu di UGM, waktu SMA juga. Jadi aku tuh survivor dari suicide gitu. Karena aku udah berhenti dan udah nggak lagi gitu. Habis dari sana, ketika di UGM berkali-kali, waktu itu aku pulang ke Bandung. Aku tuh akhirnya ngedrop yang bener-bener ngedrop sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kayak orang depresi kayak kelihatannya kan lemas, gimana, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak bisa ngapa-ngapain, dan emang pikirannya udah kacau dan ada dengar suara-suara kayak gitu. Dengar suara-suara, nah abis dari sana akhirnya aku ke RSJ Jawa Barat, aku dikejut listrik. Kenapa kejut listrik? Soalnya itu gara-gara otak aku tuh udah nggak bisa nerima impuls-impuls yang kayak oke, aku bakalan bisa lebih senyum, lebih bahagia. Aku udah nggak bisa kemarin. Setahun yang lalu itu tepat April tahun 2023. Jadi udah baru setahun, tapi setelah 1 tahun itu signifikan banget. Dalam arti kayak saat aku dikejut listrik, aku tuh jadi kayak lebih bisa stabil, lebih bisa ngerjain banyak hal, dan kayak sekarang kayak normal gitu. Itu gara-gara kejut listrik gitu. Dikejut listriknya di bagian Di kepala, tapi dibius pasti. Dibiusnya itu bius total kok. Dari kayak di mulutnya dikasih bantangan gitu supaya supaya nggak tergigit dan supaya kan kejam kan, Mbak. Itu kan diagnosanya berarti pas kelas 3 SMA. Apakah memang ada perubahan? Maksudnya berarti kan kalau yang saya tangkap ya, dari yang enggak menjadi iya gitu kan. Nah, itu perubahan macam apa yang dialami gitu? Ibuku kan punya depresi kan. Nah, aku tuh ada related to blood gitu. Jadi kayak ibu tuh mempengaruhi aku punya bipolar gitu. Tapi bukan karena itu aja, tapi karena waktu kelas SMP kelas 3 aku tuh sempet kan bipolar tuh 2 ya. Ada bipolar 2 kutub. Jadi kayak ada manic atau seneng banget atau kayak bener-bener impulsif gimana dan sebagainya. Nah, kalau depresi rendah banget, jadi kayak roller coaster. Tapi dia tuh 2 minggu minimal. Jadi nggak sehari 2 hari. Beda sama mood swing. Durasinya. Bayangin, aku pernah nggak tidur 3 atau 4 hari karena manic. Dan aku langsung disuntik di IGD gitu. Itu sering kejadian kayak gitu tuh, nggak cuma sekali 2 kali. Jadi kayak gila banget gitu loh ya. Separah itu, tapi sekarang bener-bener udah mendingan. Nah, kenapa sih tadi pertanyaannya kan kenapa bisa tahu? Jadi waktu itu sebenarnya dari SMP kelas 3 kan aku udah ada manic. Jadi waktu itu manicnya tuh sebenarnya ini jelek sih, kayak ada waham. Nama itu waham tuh keyakinan bahwa aku tuh punya sesuatu yang bener-bener aku yakini, tapi padahal kata orang lain tuh salah dan kenyataannya tuh salah. Nah, waktu itu aku punya waham. Boleh ketawa ya. Wahamnya adalah aku nganggep kalau aku titisan Tuhan. Ya, jadi aku pernah kayak gitu. Waktu SMP kelas 3. Wah, ada keanehan kan, ada keanehan. Nah, jadi kayak wah anjir, itu udah bener-bener aneh banget gitu. Dan kayak teman-temanku tuh kayak kenapa ada orang gitu loh. Tapi waktu itu waktu masuk SMA, aku tuh punya keyakinan yang sangat kuat di mana kayak
orang yang nyontek, orang yang gimana tuh nggak boleh gitu. Waktu di SMA tuh kan banyak yang kayak gitu. Terus kayak abis dari sana juga aku tuh punya keyakinan bahwa kayak wah bener-bener absah banget aku tuh gitu kayak pikirannya gitu loh. Kayak misalkan harusnya ini kayak gini, jadi semua tuh harus tertata rapi, semua tuh harus sesuai aturan. Nyok gitu mikir kayak gitu. Itu awal-awalnya. Nah habis dari sana masuk balik lagi ke sekolah yang lama. Habis dari sana akhirnya aku tuh waktu itu sempet ada dibully sih sebenarnya gara-gara aku yang pikirannya emang maksudnya bukan wajar ya. Bully tuh gak diwajarkan, tapi aku juga mengiyakan kalau aku dulu aneh dan annoying gitu loh. Tapi bukan berarti bully itu diperbolehkan, karena bullynya tuh apa ya sampai kayak kan waktu itu aku di banjir air lah di mana itu kan iya digigit waktu di sana ada banyak sebenarnya kejadian tuntutannya tuh nyebabin aku jadi sering nilai gitu. Awal nilai awalnya gara gitu, sekarang bersih ya ya. Jadi itu bikin aku jadi sering nilai. Jadi setiap awalnya tuh nggak silet sih, awalnya tuh jalur kerudung gini gitu. Sekarang kayak aku rasa udah kosong gitu, udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tuh hidupnya udah kayak melayang, rasanya kayak dingin, kayak zombie gitu. Bener-bener nggak tahu, kayak zombie aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya setelah itu aku ini apa kan temanku dia notice perubahan aku. Dia notice waktu itu ini aku lupa ingat, tapi kalau nggak salah waktu itu lagi hujan, terus aku main ke rumahnya. Terus kalau nggak salah aku tuh minjem baju dia, terus tangan dia tuh tangan pendek, terus kelihatan. Terus ditanya, aku cerita, aku ngobrol, supaya akhirnya aku tuh kepikiran gimana kalau aku ke psikiater. Jadi aku ke psikiater tuh sendiri dan aku ngurus BPJS sendiri, dan itu waktu SMA. Kenapa gak sama keluarga? Karena aku yakin keluargaku gak bakalan begitu menerima dengan apa yang terjadi dan bakalan marah-marahin. Nyatanya setelah aku ke dokter Willy, setelah aku ke psikiater, akhirnya aku diruqyah 2 kali. Aku diruqyah 2 kali. Ya nggak cuma sekali, 2 kali. Ya anggap rohani ya. Iya. Karena emang keluarga aku kan religius banget kan. Iya. Pada akhirnya setelah itu aku ya sebelum aku ke psikiater ya. Jadi tadi aku waktu sama temanku itu kan ke psikiaternya. Cuma waktu sama temanku kan beda libur dan akhirnya aku sendiri, karena aku ingat banget tuh tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 Januari tanggal 2 kalau nggak salah ya ingat Januari 2018 aku tuh ke mana Puskesmas Sarogo. Sampai dari sana akhirnya aku nanya kayak ini gimana caranya buat ke poli jiwa. Terus kalau orang nih anak sekecil itu SMA lah ya, SMA gitu. Maksudnya kayak bawa BPJS sendiri gitu loh, dan dia mau ke poli jiwa gitu loh. Bisa dibayangin gitu loh. Iya, seberapa absurdnya, seberapa bingungnya orang-orang di puskesmas gitu loh. Nah pada ini aku cerita, aku ngeliatin tanganku gitu, aku ngeliatin tanganku. Akhirnya aku dirujuk ke RSUD. Itu dalam hari yang sama aku ke RSUD. Waktu aku ke RSUD ternyata apa coba, aku ngeliat kayak kan awalnya, sekarang udah nggak sebegitu menyeramkan lah aku lihat kemarin tuh. Nah di sana tuh kayak di ujung, aku lupa di utara apa selatan, pokoknya di ujung sebelah parkiran. Dari saat tuh naik lagi ke atas, terus di saat tuh bener-bener gelap dan orangnya tuh banyak, dan orang tuh aneh-aneh. Kayak bayangin poli jiwa, kamu bisa kebayangin gak sih poli jiwa orang ya bisa dibilang kayak Marshanda lah ya gitu. Kalau yang itu masih yang biasa aja. Tapi kalau yang skizofrenia atau orang yang mungkin bisa dibilang udah hilang lah ya hal pikirannya atau seperti apa gitu, itu banyak di sana. Dan aku tuh kayak anak SMA sendirian gitu, diem lah, kayak gila banget pokoknya, kayak dibarengin sama yang gitu. Iya gitu. Sampai pada akhirnya aku tuh udah mau nangis tuh. Aku balik lagi. Terus waktu aku balik lagi ada yang lebur, katanya petugasnya, Nek mau kemana? Terus aku cerita aku gini, oh gak apa-apa, setelah ini langsung masuk ruangan aja.
karena tahu aku sendirian. Karena ya juga diantar enggak kata aku. Waktu ketemu sama dokter Willy, aku tuh awalnya nyangka aku tuh punya Aku tuh punya anxiety disorder. kayak kecemasan, gangguan kecemasan, dan kayak ya cuma itu aja. Pikir aku cuma cemas karena setiap kali aku berada di kerumunan orang, aku tuh cuma merasa ngelaya, ngerasa kayak dingin. Nah, ternyata bukan karena itu. Ketika aku cerita soal waktu SMP aku pernah punya pemikiran kayak gitu dan sebagainya, dan waktu SMA aku ngedrop banget sampai nyilet dan sebagainya, itu tuh kata bipolar. Jadi episodenya tuh dari SMP kelas 3 itu sampai aku SMA kelas 1 itu tuh aku manic gitu. Nah, waktu SMA kelas 2 sama SMA kelas 3 itu aku depresi. Jadi selama itu gitu loh. Itu nyebabin aku terdiagnosa bipolar. Terus ditanya, Kamu tahu nggak bipolar apa? Enggak dok, gitu. Anak aku nggak tahu gitu. Kayak bayangin itu tahun 2018 orang nggak tahu gitu. tapi setelah aku Ke psikiater, things get better, enggak gitu loh. Maksudnya dalam arti kayak kan perlu adaptasi obat. Jadi waktu itu kan aku tuh ngomong tuh cepet kayak gini lah ya, rata-rata lah ya, bahkan lebih cepet. Nah, ketika aku makan obat, aku tuh kayak lambat, bahkan 1-10 aku cuma bisa ngitung sampai 8. pendapat kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saking gara-gara Gara-gara obat obat. ya gitu. Saking si obat itu bikin aku jadi kayak living in slow motion, jalan tuh kayak pelan-pelan gitu. Saking itu, Apa ya, kayak kalau misalkan itu sakau lah gitu loh. kalau misalnya kata orang awam mah, nah terus dari sana itu di keluarga juga sempat waktu itu orang tua aku karena emang nggak ngerti juga kan, wajar sih nggak ngerti, dan kayak obat tuh diambil gitu Aku disuruh nggak boleh makan obat lagi karena efeknya kerasa kelihatan gitu. Tak khawatir sebenarnya gitu. Pada akhirnya aku sama orang tua aku ke psikiater juga bareng gitu supaya cuma aku doang gitu. Dan dokter Willy Itu kelas itu masih kelas 3. masih kelas 3. Jadi itu panjang ininya timeline-nya waktu itu. Jadi kayak banyak banget kejadian tuh dari rukiah lah apalah gitu sampai pada akhirnya aku tuh, nah ada satu kegagalan yang bener-bener bikin aku bener-bener ngedrop sedrop-dropnya. Jadi waktu itu kan aku pengen astronomi ITB. Nah, tahun pertama aku gagal. Nah, itu yang nyebabin aku attempt gitu. Karena apa ya, itu kan mimpi aku ya. Jadi kayak itu mimpi aku. Bahkan sampai sekarang aku pengen S2 astronomi lah gitu loh. Nah, itu bener-bener satu hal yang aku tuh kayak ngedropnya tuh kayak, wah aku gak punya masa depan lagi, aku gimana dan sebagainya. Ya ada sih attack-nya, tapi apa ya, aku gak boleh bilang ya, gak boleh bilang attempt kayak gimana. Tapi intinya adalah aku attempt, tapi orang tua aku gak pernah sadar. Waktu itu aku kayak cuman apa ya, cuman tergeletak di kamar dan tidur seharian gitu. Karena kayak aku gak mau ngeribetin. Nah pada akhirnya setahun berlalu, gap year, akhirnya aku keterima di UGM. Nah waktu di UGM, things get better enggak? Iya sih sebenarnya aku seru di sana. Aku ikutan banyak UKM, aku ikutan pens mahasiswa, aku ikutan ini dan itu. Tapi aku juga sering relapse. Jadi kayak misalkan fisika susah lah ya, kan fisika, dan aku tiap kali tes dan UAS pasti nangis. pasti panic attack. Kayak pasti aja kayak bener-bener kacau gitu. Tapi lama-kelamaan udah mulai udah mulai bisa untuk apa ya, untuk mengatasinya lah ya kayak gitu. Nah pada akhirnya aku tuh yang lebih dari 5 kali masuk ke bangsawan. Tapi lebih dari 5 kali itu sebenarnya emang ada yang krusial banget. Dalam arti kayak karena aku attempt lagi, ada juga yang sebenarnya karena aku nggak hanya sih panic attack jadi kayak aku sesat gitu. Aku kayak nggak bisa lepas gitu. Cuman gara-gara aku takut kayak takut ngadepin dia, takut apa gitu. Ada masalah atau apa gitu. Jadi kayak di segitunya gitu. Nyebabin itu. Tapi ya ini di-cut ya. Aku tuh sebenarnya attempt-nya ya, walaupun banyak hal yang terjadi, aku tuh diselamatkan. Berarti kayak ketika aku dalam tahan psikiater, aku tuh jadi lebih bukan terarah ya, lebih terkontrol gitu. Jadi kayak misalkan, karena kan bahaya ya kalau misalkan aku tidak ke psikiater gitu. Nah, brain information, aku tuh harus minum obat seumur hidup aku. Oh sampai sekarang. sampai sekarang.
kalau minum obat harus wajib gitu. Sebenarnya bisa sampai nurunin dosis. Sekarang juga dosisku tuh tadinya kan aku tuh obat tuh 5 kan. Awalnya tahun-tahun terpuruk lah ya. Tapi setelah itu akhirnya aku sekarang cuma 2. Dan 2 tadinya kan yang satu tuh 1000 mg. Sekarang cuma 250. Udah kurang banget gitu. Dan satu lagi adalah obat. Waktu itu aku depresi lagi, ada episode depresi lagi masuk, dan itu tuh bener-bener gak bisa ngapain. Akhirnya aku pulang ke rumah, aku udah kacau, tapi aku gak ngelakuin hal-hal kayak gimana-gimana, karena kayak aku udah sadar kayak apain sih sebenarnya gitu. Kayak kalau misalnya aku butuh bantuan, aku ya harus bilang gitu. Kalau aku udah gak nyaman tubuhnya, kenapa harus aku bukan berakting ya, tapi lebih kayak melakukan hal-hal yang emang itu berbahaya dan sebenarnya aku cuma pengen tolong gitu. Jadi kayak ketika bukan kayak ada orang yang bilang kayak, oh kamu itu ini ya apa caper ya memang karena aku pengen ditolong gitu loh. Ya memang deh, kalau misalnya aku nggak caper pengen ditolong, aku kayak gimana caranya dapat pertolongan gitu. Tapi aku udah tahu sekarang gimana caranya caper yang sehat. Baca sih kayak misalkan gimana caranya supaya aku lebih fokus kayak, oh kalau misalkan aku sekarang butuh buat obat atau butuh buat rawat inap, ya aku minta tolong buat apa rawat inap, atau aku minta tolong buat minta obat gitu. Dan aku udah punya kontak-kontak psikiater juga, jadi kayak aman lah intinya. Terus waktu di Bandung akhirnya karena ngedrop itu dan aku halusinasi juga. Jadi sebenarnya aku halusinasi itu udah dari zaman SMA kelas 3, cuman gak begitu parah. Nah, kemarin itu parah banget waktu aku masuk RSJ Jawa Barat tuh di Cisarua, gimana jauh banget, dan kayak tempatnya tuh gede tapi apa ya namanya, dia tuh jauh kemana-mana kan, di Lembang kan, dekat Lembang. Jadi supaya nggak pada kabur cenah. Kocak banget. Pada akhirnya waktu itu kan aku bilang, dok aku udah gak kuat lagi karena kayak aku tuh pikiran pengen bunuh dirinya bener-bener sangat kencang gitu. Sangat kayak pengen banget gitu, ini gak kuat, gak bisa ditahan lagi karena emang bukan, aku gak bisa kontrol pikiranku. Bukan kayak, wah aku pengen mati, udah gitu. Nggak gitu, pengen mati itu satu hal yang complicated dan bukan berarti kurang iman. Kayak oke, misalkan, oh kamu berarti kurang mengetahui makna dari kehidupan, makna dari iman itu seperti apa. Enggak, aku cuma ngerasain rasa sakit yang sangat terus menerus selama aku hidup, dan aku capek minum obat gitu, dan aku nggak bisa minum obat, Dan aku pengen mati gitu. Aku tuh kan kayak gitu mikirnya dulu. Sampai pada akhirnya, karena aku ngerasa kayak udah nggak ada cara lagi dan nggak ada. aku nggak ngeliat masa depanku akan baik gitu loh. Saking aku udah capek ya gitu loh. Nah kan kata orang ya kalau capek mah istirahat. Nggak bisa, istirahat di kepalaku. Gimana caranya istirahat kalau kamu mendengar suara-suara di kepala gitu loh. Gimana caranya gitu. Dan pada akhirnya ya udah aku ketemu sama dokternya dan dia bilang katanya udah kamu ECT alias terapi kognitif itu. Nah itu tuh 2 kali kalau nggak salah, 2 kali atau 3 kali aku lupa. 2 kali deh, 2 kali. Dan yang pertama kali tuh aku dibius dulu, terus aku dikejut listrik, dan aku tuh waktu pertama kali tuh langsung pas bangun, ini aku di mana, ada apa ya gitu ya, serius. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tuh kayak linglung, tapi yang kedua lebih mendingan lah, cuma linglung aja kayak nah ini gimana gitu. Tapi kan orang tua sama keluarga ada kan yang buat nemenin gitu, kalaupun misalkan aku setelahnya tetap dirawat gitu. Ada satu hal yang bikin aku bener-bener mempengaruhi setelah ECT gitu, setelah si terapi kayak gitu sih listrik gitu, itu aku jadi gampang lupa. Jadi kayak ini kocak sih, tapi aku sering lupa kapan aku jadi harus kayak, tapi aku inget nih sekarang tanggal 7 Mei ya gitu. Itu sering diingetin gitu loh. Kebanyakan cewek kan jarang kan? Jarang banget. Jadi Justru kayak, kalau cowok lupa itu dimarahin. iya gitu. Ini aku yang lupa gitu loh, karena emang susah nginget gitu. Dan memori ketika aku dibully, ketika memori jelek waktu aku zaman SMP dan SMA itu tuh sudah hilang, terhapus sedikit demi sedikit. Mungkin itu efeknya, aku nggak tahu ya, tapi emang bikin lupa gitu. Dan setahun setelah itu aku bener-bener
Sebenarnya dari Raksen juga sih ada kambuhnya waktu itu, waktu aku lagi bosan minum obat, aku nggak minum obat sebulan. Tapi pada akhirnya aku masuk rumah sakit lagi, masuk RXJ lagi. Tapi udah itu mendingan gitu. Karena kayak Udah kamu teh udah stabil, udah ini, udah kamu teh makan obat aja. Jangan aneh-aneh ya. Atau aneh-aneh. Tapi udah aku paling capek gitu, bayangin setiap hari. Dan kayak kalau misalnya nggak minum obat tuh kepala tuh mumet gitu ya. Karena bukan kecanduan, beda ya kalau kecanduan ya. Coba ibaratinnya kayak gitu, kamu makan nasi kecanduan nggak? Enggak kan? Karena butuh gitu. Itu kebutuhan deh. Itu kebutuhan gitu. Jadi kayak pada akhirnya makan obat itu kalau buat aku kayak makan nasi. Gitu cerita originalnya. Tapi gimana tanggapan orang-orang sekitar selama masa dari 3 SMA sampai ke dikejut listrik? Itu dinamis sih. Jadi kayak gimana ya? Orang-orang tuh ada yang jauh, ada yang malah makin dekat, ada yang nggak peduli. Ya banyak beda-beda ya, tiap orang yang beda-beda gitu. Dan pada akhirnya aku mengerti tiap orang tuh ketika aku show my true colors gitu. Kayak oh ini loh I am dia gitu. Jadi kayak aku tuh punya mental illness, aku tuh emang memiliki keterbatasan, bahkan dibilangnya tuh disabilitas mental gitu. Jadi kayak disabilitas tuh bukan cuma disabilitas fisik, tapi disabilitas mental gitu. Nah pada akhirnya aku bisa melihat mana orang yang bisa di ring satu aku ketika aku share sesuatu, ada orang yang di ring 2, ada di ring 3, yang mana selama ring 3 aku nggak perlu ngomong apa-apa kan dia, dan kayak karena dia akan selalu ngejudge gitu. Jadi kayak ya udah aku udah mengerti caranya buat dari sama orang-orang. Oh ya, dan juga aku tuh nggak cuma ke psikiater, aku psikolog juga. Karena yang tadi yang kepribadian ambang atau BPD, borderline personality disorder, itu tuh harus ke psikolog, gak bisa diobati pakai obat. Aku coba jelasin ya yang BPD ya. Jadi kalau BPD itu sebenarnya banyak stigma ya. Ada orang yang bilang, wah itu bang mood swing, wah itu bang orang yang kayak gak bisa stabil relationship. Ya ada yang bilang kan gitu. Karena sebenarnya orang dalam BPD itu punya splitting emotion. Jadi kayak misalkan dia tuh bisa benci banget sama satu orang dan bisa baik suka ya, lebih kayak dia suka sama orang itu, tapi gue suka gitu. Itu kayak dia suka aja gitu. Tapi sebenarnya splitting itu gara-gara emosinya emang si fluktuasi neurotransmitter di otaknya itu udah kayak nggak jelas gitu, udah kayak nggak, gara-gara bipolar kalau aku ya, gara-gara bipolarnya ngaruh ke BPD-nya, ngaruh ke behavior gitu, ngaruh ke kelakuan gitu. Jadi kan kalau bipolar tuh itu tuh kan disorder ya. Kalau misalkan BPD atau yang kepribadian ambang tuh itu gangguan kepribadian gitu. Nah itu harus diolah pakai gimana caranya. Kalau aku pakai DBT namanya, dialectical behavioral therapy tentang gimana caranya mengolah emosi. Kayak misalkan kalau aku ya menamai emosi aku. Oke, aku sedih misalkan, tapi sedih kayak aon gitu ya. Kayak kan ada sedih tuh kecewa, ada sedih tuh kayak karena apa lagi ya, sedih tuh karena kecewa, ada sedih tuh karena apa lagi, beberapa hal lagi. Atau marah, marah tuh bukan cuma marah, tapi ada marah tuh disgust atau kayak jijik gitu, atau annoyed, atau kayak kesel atau gimana gitu. Nah, namai emosinya supaya kita bisa, setelah menamai itu kita bisa mengerti apa yang kita lakukan setelah menamai emosi itu. Kayak misalnya kayak aku sebenarnya marah, terus aku tuh bukan marah, aku tuh cuma terganggu aja, cuma annoyed aja. Berarti kalau terganggu gimana? Aku take my time buat misalnya aku terganggu sama hati gitu. Aku take my time buat nggak sama hati dulu, kayak udah aku nggak mau ngobrol sama hati dulu. Jadi itu terapinya. Jadi journey aku selama berapa tahun, kita 10 tahun gak ketemu. 10 tahun tidak Wah itu bener-bener berubah banget gitu loh. Kayak mungkin aku nggak begitu paham soal, bukan nggak begitu paham ya, mungkin aku teori psikologi oke aku kurang paham, tapi setidaknya aku tahu cara implementasinya ke diri aku. Jadi dengan aware lah, jadi lebih tahu untuk apa yang harus dilakukan gitu ya. Di UGM itu gimana penanganannya? Kalau di UGM sebenarnya gini, di Garut ada IGD yang menerima orang dengan disabilitas mental. Kayak misalkan kalau misalkan apa ya, panic attack misalkan, aku tuh panik, aku gangguan panik, dan pada akhirnya aku ke IGD. Kalau di rumah sakit Sarjito yang di Jogja, yang di UGM,
itu tuh aku diterima, aku dikasih oksigen, terus aku dikasih di apa ya, di Itu pakai BPJS juga iya di UGM itu. iya iya pakai BPJS. Soalnya kalau nggak pakai BPJS bangkrut aku. Obatnya juga satunya kamu tahu berapa? Satu strip ya? 600.000. Satu Itu yang- strip. Itu yang generik. Aku udah pakai yang generik. Dan itu harus pakai setiap hari. Iya. Satu siapa aja 30.000 lah satunya sehari. Itu satu. Gitu. Jadi kalau di UGM tuh kayak pertama penanganan itu kalau ada apa-apa, aku sering bilang ke teman-teman. Sebenarnya banyak orang di UGM yang, oh ya, Yogyakarta itu termasuk banyak orang yang kasus yang bunuh diri. Makanya banyak juga nggak cuma di Jogja, tapi di Bali juga itu banyak banget. Makanya ada kayak hotline, ada kayak suicide prevention buat Bali. Kalau di Jogja belum ada kok. Lalu kalau di UGM ada namanya HPU tuh apa ya aku? Pokoknya yang fokus tentang kesehatan di UGM, dan dia tuh ada juga di ininya di apa? Di mental health-nya gitu. Ada di UGM ada psikologi kan. Nah, pada akhirnya kalau misalkan aku selalu bilang ke temanku, kalau misalkan kalian ngerasa ngedrop atau kayak gimana, tapi kalian masih bisa ngelakuin hal-hal yang itu nggak ganggu diri kalian. Dan berarti kayak aku sedih, tapi kayak ini sedihnya nggak sampai ngeganggu fisik gitu. Itu kalian bisa ke psikolog. Tapi kalau misalkan kalian udah ngeganggu secara fisik, udah ngeganggu keseharian, udah ngeganggu orang lain juga dan lain banyak hal, kita harus ke psikiater. Karena masalahnya bukan cuma di behavior atau bukan cuma di bukan cuma di apa yang di Kelakuan doang gitu, bukan cuma kelakuan doang, tapi dia udah masuk ke otak juga. Otaknya udah apa ya, perlu dibenahi gitu. si neurotransmitter ya gitu. Dan pada akhirnya ya kupikir nggak cuman karena semua orang tuh bakalan ya pasti ada nih sisi di mana dia stres kan, tapi belum berarti semua orang tuh bakalan depresi gitu. Jadi kayak kalau penanganan pertama untuk orang depresi, kalau misalnya udah sampai Apa yang pengen bunuh diri atau kayak gimana, itu langsung ke IGD. Nah di UGM di IGD itu langsung ditangani, langsung diobati, langsung kayak ngobrol. Kalau misalnya butuh cepat ya disuntik, kalau enggak bisa dikasih obat, kalau enggak disuruh buat minggu depan buat ke psikiater lagi, kayak BPJS dan sebagainya, atau dirawat inap. Jadi emang sekomprehensif dan sebagus itu Di sana. atau tadi Jakarta aku belum soalnya. Di Jakarta bagus juga sih, cuman karena mungkin itu kampus ya yang mengelola, jadi kupikir sangat bagus. Kalau di sini nggak ada Di sini tuh dokter dokter doang yang praktek. dan yang praktek tuh sebenarnya ada sih di yang non BPJS, tapi yang setahu aku yang BPJS doang tuh cuma satu, dokter Milikidrawinis. Lu bestie aku sejak SMA, dan dia tahu gimana aku gimana aku edan-edannya gitu ketika aku zaman SMA kayak gimana, sampai akhirnya aku sekarang apply S2 ke luar negeri gitu. Nah, aku tuh apply S2 ke luar negeri itu kan minta surat juga tuh bilang harus ada pernyataan. ada kayak surat keterangan disabilitas mental. Apakah setiap depresi itu bisa dikatakan sebagai penyakit atau enggak juga? Oke. Sebenarnya depresi itu bagian dari DSM itu diagnostik DSM. Ada DSM-5, buku diagnosa Psikiater itu kan ada tebel banget tuh di DSM-5 tuh. Saya tuh udah ngeliatin, jadi depresi itu nggak cuma depresi, ada clinical depression, ada yang mild, ada yang sangat tinggi, buat sangat atau sangat menakutkan gitu, kayak dia benar-benar parah gitu ininya depresinya. Ada yang depresi yang biasa aja, itu ada kategorinya, jadi nggak bisa cuman kayak depresi doang itu penyakit, enggak bisa kayak gitu. Tapi nanti psikiater nge-assess kayak misalkan dia tuh depresi yang masih ringan, ini depresi yang depresi berat gitu. Nah itu pengobatannya beda, ini beda. Nah kalau biasanya orang psikolog atau orang yang enggak psikiater gitu, biasanya itu depresi yang masih depresi ringan, di mana masih bisa ngobrol dan bisa nerima saran-saran dari psikolog. Kalau misalkan kamu udah pengen mati, udah kayak nggak bisa apa-apa,
disuruh ngobrol begini gitu, begitu pusing gitu loh, sampai pada akhirnya malah bisa menyelesaikan apa-apa. Jadi kalau ada yang bilang kapan sebenarnya kita butuh psikiater nggak sih, atau sebenarnya kita itu butuh kan. psikolog gak sih gitu, kayak gitu. ada kan yang bilang itu. Butuh dua-duanya kalau menurut aku ya. Kalau misalkan kasusnya aku, tapi kalau misalkan kasusnya orang bukan cuman ya, ada yang cuma orang yang dia lebih fokus ke, dia lebih bisa buat ngobrol, dia lebih bisa buat fokus memperbaiki dirinya tanpa perlu eksternal obat. Itu bisa pakai psikolog aja gitu. Kecuali kalau dia udah terdiagnosa kayak ADHD lah, atau nggak kayak bipolar lah, atau nggak kayak apa lagi ya, skizofrenia, orang yang sangat udah wahamnya tinggi. Dia tuh emang benar-benar harus banget sama obat. Kalau enggak, ya kan yang tidak, yang Kurang berfungsi itu kan otaknya. kalau misalnya cuma dikasih omongan, mana bisa. Jadi diperbaiki. Oh iya. Berarti psikiater mah kalau ada kerusakan di Bukan kerusakan sih. Iya, Bisa maksudnya kayak ya bisa lah. Iya, gangguan. fisiknya, maksudnya secara biologisnya juga memang ada pengaruh biologis lah ya. Iya. Gitu mungkin ya. Ada pengaruh biologis sehingga membuat demikian. Bukan psikologis doang. Di psikologis. Psikiater, psikolog. Psikolog. Iya. Dia ngapain aja sih? Kalau misalkan kita yang apain psikolog, sebenarnya ini lucu sih, kayak orang tuh nyangkanya aku bakalan dijudge karena hidupku seperti ini, karena aku telah melakukan ini. Tapi sebenarnya kita yang ngejudge diri kita sendiri. Kayak misalkan aku tuh kan waktu pertama kali ke psikolog tuh aku bilang kayak gini, dong, kok aku ini ya apa namanya, gampang banget benci sama orang terus suka sama orang. Berarti kayak splitting emosi itu kayak gini, aku benci sama diriku, kenapa aku ini. Sebenarnya yang level itu bakal kita di psikolog. Psikolog tuh. Di psikolog tuh yang bakal banyak ngomong tuh kita. Karena apa? Kalau misalkan kita ngederi apa kayak ditanyakan gimana perasaannya, kayak Apa yang terjadi pada 2 minggu sebelum kita ketemu, kan tiap 2 minggu atau tiap sebulan sekali gitu. itu kayak kita cerita aja kayak curhat gitu loh. Tapi curhat yang terstruktur, kayak misalkan kayak waktu awal bulan aku ada kejadian ini yang bikin aku seperti ini, gini, terus penanggulangannya kayak gini kena. Terus habis dari sana ternyata dari hal-hal kecil yang udah aku ceritain, ternyata itu ada hal besar yang mungkin aku tuh belum mengerti gimana caranya mengolah emosi misalkan gitu. Atau yang secara common di cowok-cowok nih, kayak misal cowok-cowok tuh nggak pernah mau buat melihat apa ya, sisi dia sedihnya, sisi dia fragile-nya atau kayak gimana. Kalau misalkan padahal kan sebenarnya kita nggak perlu jadi so laki gitu untuk menghadapi sesuatu gitu loh. Padahal kita harus menolak emosi kita, kayak misalnya kita harus mengolah emosi kita. Dan kayak kalau misalnya kita sedih, kita nggak apa-apa kalau nangis juga. Nah kayak misalnya hal kayak gitu, dari kayak kita nggak perlu nangis setiap kali sesi dengan psikiater atau psikolog gitu. Lebih tepatnya psikolog sih ya. tapi kayak kita cuman cerita aja setiap temen gitu. Bahkan aku sama psikologku itu tuh kayak bestie gitu loh. Kayak bahkan dari kocak sih, aku waktu itu sempet bilang kan psikologku tuh di Jakarta kan. Aku bilang kayak gini, dok, aku lagi di Jakarta, boleh nggak kita hangout as a friend? Kocak banget. Terus dia bilang gak bisa aja sih Kak, atau soalnya kan kalau misalnya juga harus minimal 2 tahun setelah beres, nggak ada nggak ada sesi gitu loh. Jadi kayak harus ada 2 untuk jadi teman tuh nggak bisa. Aduh, Ada 2 tahun. iya, jangan sampai abis itu kayak yaudah nggak apa-apa terapi aja dong. Coba dok. Ini sama aku TK gitu, bilang kayak gitu. Pada akhirnya ya aku ya jadi deket gitu sama si kakak itu. Itu gitu sih, psikolog gitu. Dan gak cuman kayak Oh iya, dia punya ilmu, enggak, dia tuh punya strategi gitu loh. gimana caranya ngobrol, kayak misalkan apa ya, dia tuh gimana caranya mengulik apa yang terjadi di pikiran kita dan membuat Silver liningnya atau titik bukan titik, garis benang merahnya gitu kalau bahasa Indonesia. Jadi kayak aku tuh punya masalah ini, kemudian aku punya masalah ini, benar aku punya masalah ini. terus benang merahnya apa? Jadi ceritanya Ini tuh ini karena ini, dan ini benang merahnya karena ini. jadi kayak Dia lebih banyak ya gitu loh. Kayak, Jadi dia bisa ngejabarin itu lah ya. oh ternyata aing tuh kayak gini tuh kan. Oh Buat orang yang
mungkin memiliki nasib yang sama. Itu apa yang mau disampaikan buat mereka? Yes. Oke. Untuk orang yang memiliki nasib yang sama, aku pikir setiap orang beda ya. Setiap orang beda gimana caranya dia cope atau menjalani atau menyelesaikan apa yang telah dia punya gitu kan. Misalkan kayak aku dengan bipolar, aku jalannya seperti ini. Setiap orang pasti beda-beda jalannya. Tapi aku pikir ada satu hal yang sama, yaitu kita harus terus, ini klise, tapi kita harus terus berjuang. Berjuang dalam arti apa? Kalaupun apa ya, orang bilang kayak atau kepalamu sendiri bilang kalau nggak akan ada orang yang nolong, kalau misalkan nggak akan ada hal-hal yang bisa baik di hidup kamu lagi, itu tuh sebenarnya bohong gitu. Itu cuma pikiran kamu yang berbohong ke kamu. Karena sebenarnya setelah yang aku alami dan saat banyak hal yang telah aku alami, itu tuh semua itu bohong, dan aku pikir ada alasan kenapa kita hidup. Dan kita nggak bisa ngejudge diri kita berdasarkan apa yang ada di pikiran kita, dan pikiran kita itu pikiran negatif. Gitu. Oke, terima kasih Jessica. Aneh ya podcast